Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di Historia Channel. Waktu adalah hal yang konstan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dia akan terus bergerak maju. Ada banyak hal yang kita lihat sekarang bermula dari masa lalu. Ada apa aja sih di masa lalu pada tanggal ini? Yuk kita cari tahu. Kita semua pasti kenal dengan telepon koin kan? Ya, telepon jadul ini yang pengoperasiannya sudah pasti menggunakan koin, mungkin sekarang sudah nggak kelihatan lagi ya. Tapi tahukah kalian, kalau hari ini tanggal 13 Agustus adalah waktu pertama kalinya telepon koin ini diciptakan dan dipasang. Telepon umum pertama kali ditemukan pada tahun 1889 dan dipasang pada sebuah bank di daerah Hartford, Connecticut. Telepon umum pertama kali ditemukan oleh William Gray tahun 1889. Penemuan tersebut berkembang dengan pesat dan pada tahun 1892 jumlah telepon umum di Amerika berjumlah 81.000 buah. Pada tahun 1905, telepon umum koin ciptaan Bell dipasang pertama kali secara outdoor pada jalan Cincinnati. Telepon umum itu tidak begitu menarik perhatian masyarakat karena pemakaian telepon secara pribadi kurang bisa dilakukan di tempat publik. Maka, pada tahun 1950-an, Bell mendesain kotak telepon atau kamar untuk menelepon dari kaca dan aluminium yang cukup memuat satu orang di dalamnya. Hal ini merupakan kemajuan pesat setelah bertahun-tahun lamanya kayu digunakan untuk membuat kotak telepon. Pertempuran Warsawa. Pertempuran Warsawa meletus dari 12 hingga 25 Agustus tahun 1920 saat Tentara Merah di bawah pimpinan Mikhail Tukhachevsky mendekati ibu kota Polandia di Warsawa dan benteng Modlin di dekatnya. Pada 16 Agustus, tentara Polandia di bawah pimpinan Józef Pilsudski melakukan serangan balasan dari selatan, mengganggu serangan musuh dan memaksa pasukan Rusia mundur dengan kacau ke timur, menyeberangi Sungai Neman. Kekalahan Soviet ini dijuluki oleh pemimpin Bolshevik Vladimir Lenin sebagai kekalahan yang amat besar bagi pasukannya. Beberapa bulan kemudian, Polandia berhasil memenangkan beberapa pertempuran yang memastikan kemerdekaan Polandia dan penandatanganan perjanjian damai antara Soviet dan Ukraina yang mengamankan perbatasan timur Polandia hingga tahun 1939. Tembok Berlin. Tembok Berlin atau dalam bahasa Jerman Berliner Mauer adalah sebuah tembok pembatas yang terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya, sehingga membuat Berlin Barat sebagai sebuah enklave. Tembok ini mulai dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok pembatas ini juga dibarengi dengan pendirian menara penjaga yang dibangun sepanjang tembok ini. Juga pendirian sebuah daerah terlarang yang diisi dengan ranjau anti kendaraan. Blok Timur menyatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Meski begitu, dalam praktiknya, ternyata tembok ini digunakan untuk mencegah semakin besarnya lari penduduk Berlin Timur ke wilayah Berlin Barat yang berada dalam wilayah Jerman Barat. Oleh otoritas Jerman Timur, tembok Berlin dikatakan sebagai benteng proteksi antifasis, atau dalam bahasa Jerman, Antifaschistischer Schutzwall, susah amat bahasanya, yang menyatakan bahwa negara Jerman Barat belum sepenuhnya didenazifikasi. Pemerintah kota Jerman Barat kadang-kadang mengatakan tembok Berlin sebagai tembok memalukan, sebutan yang dicetuskan oleh wali kota Willy Brandt untuk mengutuk tembok ini karena membatasi kebebasan bergerak.
Bersamaan dengan tembok pembatas antar Jerman yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, kedua tembok pembatas ini menjadi simbol tirai besi yang memisahkan Eropa Barat dengan blok timur selama Perang Dingin. Sebelum pembangunan tembok ini, ada sekitar 3,5 juta warga Jerman Timur yang bermigrasi dan membelot ke barat. Salah satunya dengan melewati perbatasan Jerman Timur dan Jerman Barat. Lalu kemudian mereka pun bisa pergi ke negara Eropa Barat lainnya. Antara tahun 1961 dan 1989, tembok ini pun mencegah hal itu. Di rentang waktu kira-kira 30 tahun ini, ada sekitar 5.000 orang yang mencoba kabur. Dengan estimasi, ada 100-200 orang yang meninggal karena ditembak. Pada tahun 1989, ada perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur yang berhubungan dengan liberalisasi sistem otoritas di Blok Timur dan juga mulai berkurangnya pengaruh Uni Soviet di negara-negara seperti Polandia dan Hungaria. Setelah kerusuhan sipil selama beberapa minggu, pemerintah Jerman Timur mengumumkan tanggal 9 November 1989 bahwa rakyat Jerman Timur boleh pergi ke Jerman Barat dan Berlin Barat. Maka kerumunan orang Jerman Timur pun menyeberangi dan memanjat tembok itu. Diikuti pula dengan warga Jerman Barat di sisi lain untuk merayakan atmosfer kebebasan. Beberapa minggu setelahnya, euforia publik dan pemburu souvenir akhirnya meretakkan bagian-bagian tembok itu. Nantinya, sebagian besar tembok ini dihancurkan oleh pemerintah menggunakan alat berat. Kejatuhan dari tembok Berlin membuka jalan terbentuknya reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990. Itulah beberapa kejadian sejarah yang terjadi pada tanggal hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.